apa yang dikatakannya itu menjadi kenyataan dan dia dikutuk untuk berlayar selama-lamanya. Hai si gengs, welcome to Marinasi. Makasih banyak untuk kamu semua yang udah klik video kali ini. Seperti biasa, Marinasi balik lagi untuk membawain informasi yang bosan dan serundeng tentang lautan. Dan ya, video hari ini tuh didasarkan pada salah satu komen dari kamu yang minta kita untuk membahas tentang Flying Dutchman, makhluk hijau yang melayang-layang di kartun SpongeBob SquarePants. Lantas apakah dia ini hanya menjadi bagian dari kartun atau memang ada di dunia nyata? Ya udah, daripada penasaran, langsung aja kita cari paham ke ceritanya. Ini Flying Dutchman maksudnya orang Belanda terbang apa bagaimana nih? Oh, ternyata bukan kayak gitu guys. Perlu kamu tahu kalau cerita Flying Dutchman ini banyak banget versinya. Ya karena emang dia ini bermula dari ceritanya para pelaut, habis itu menyebar dari mulut ke mulut, sampai akhirnya menjadi sesuatu yang sangat melegenda. Tapi dari banyaknya sumber yang aku ambil, dan merujuk pada salah satu sumber juga, yaitu Blackwood's Edinburgh Magazine di tahun 1821, menyebutkan kalau Flying Dutchman itu adalah Amsterdam vessel. Artinya ini kapal Amsterdam atau kapal Belanda guys. Soalnya ada juga sumber-sumber lain yang menyebutkan kalau Flying Dutchman itu tokoh orang atau kapten kapal yang dimaksud. Dari cerita-cerita yang beredar sih ya guys, kapal ini tuh tampilannya nyeremin banget. Makanya badan itu digambarkan berlumut. Terus yang paling ikonik juga dari kapal ini adalah layarnya guys, yang kalau kita lihat macam baju kurang bahan alias rombeng-rombeng. Perlu kamu tahu kalau di kapal aslinya dia tuh pakai layar persegi besar dipadukan dengan segitiga untuk menjaga kecepatan dan stabilitas. Emang kalau di flashback ya guys, dalam sejarahnya orang-orang Belanda tuh demen banget berlayar kemana-mana. Kan? Sampai dulu ada sejarah VOC ke Indonesia, ya katanya terkait sama legenda Flying Dutchman ini. Saking terkenalnya Flying Dutchman ini, banyak juga film-film, animasi, kartun, lukisan yang melibatkan si Flying Dutchman guys dalam karya mereka. Misalnya ya yang udah sangat terkenal tontonan sejuta umat yaitu SpongeBob SquarePants, dimana kalau Flying Dutchman di sini ada tokoh orangnya. Identik banget tuh dengan cahaya hijau yang nyeremin tapi ada bumbu-bumbu humoris. Takutlah dengan kenangan yang menyeramkan dari hantu bajak laut yang menyeramkan. Terus beberapa film juga pernah memasukkan si Flying Dutchman ini, misalnya Pandora and the Flying Dutchman, Edward's End, and Deadman's Chest dari Disney's Pirates of the Caribbean. Masih banyak lagi lah guys karya-karyanya yang gak muat kalau aku sebutin dalam video ini. Oke, sekarang kita lanjut ke asal-usulnya. Seperti yang udah aku bilangin di awal, kalau cerita Flying Dutchman tuh versinya banyak banget guys. Tapi kali ini aku bakal bawain dua versi cerita. Yang pertama adalah dari Kapten Hendrik van der Decken. Awalnya dikatakan kalau si Flying Dutchman ini merupakan bagian dari armada perusahaan Hindia Timur Belanda. Saat itu tahun 1641, ada kapten kapal yang namanya Hendrik van der Decken. Dia memimpin pelayaran untuk berangkat dan balik lagi ke Amsterdam. Kapal ini mengangkut sutra, rempah-rempah dan juga pewarna buat diangkut balik ke Amsterdam guys. Pas mereka mau berangkat nih perjalanan tuh lancar-lancar aja. Tapi pas mau baliknya guys, di sini mereka menemukan masalah. Masalah apaan tuh? Nah ya, jadi entah kenapa si Kapten van der Decken tuh pengen cepet-cepet balik loh guys. Akhirnya dia coba mengambil jalur yang berbeda dari pas berangkat. Nah biar lebih cepat dia ambil jalan pintas untuk melewati Tanjung Harapan. Nah ini nih guys masalahnya muncul. Secara tiba-tiba di hadapan mereka ada badai yang luar biasa dahsyat. Melihat ini para awak kapal ya panik semua dong. Mereka sampai mohon-mohon tuh sama kaptennya. Pak Kapten, please, kita muter jalan aja balik, jangan lewat sini, ada badai. Gitu loh kata para si awak. Tapi nggak tahu nih kapten kesambet apaan. Dibilangin begitu sama awaknya dia nggak mau dengerin. Malah apa guys? Ini lebih buruk lagi. Si kapten malah mengucapkan sumpah. Hei angin badai, aku bersumpah akan sampai di daratan meskipun harus berlayar sampai hari kiamat. Duar! Itu macam muncul badai makin keras ya. Dan ya karena ucapan tersebut, si kapten ini kena tulah.
apa yang dikatakannya itu menjadi kenyataan, dan dia dikutuk untuk berlayar selama-lamanya. Pelen kau berlayar sampai kiamat tuh. Ada juga cerita lain yang mengatakan si kapten ini dalam keadaan mabuk, makanya omongan sama tindakannya itu nggak kekontrol. BTW lanjutan cerita versi ini tuh ngeri banget loh guys. Nah iya, jadi dalam sebuah majalah yang namanya Blackwood's Edinburgh Magazine, edisi Mei tahun 1821, disebutkan kalau si kapten gak terima atas kematiannya. Dan tahu apa yang dia lakukan? Dia mengirimkan surat kepada orang-orang yang mana bagi penerimanya akan mendapatkan malapetaka. Ini udah jadi setan nyusahin pula. Sekarang kita lanjut ke versi yang kedua, di mana di sini kaptennya berbeda, yaitu Bernard Fogg. Untuk latar cerita sama orang ini lumayan beda, tapi karakter dari kapten ini kurang lebih mirip lah sama si Van der Decken. Sama-sama keras gitu. Tapi nggak cuma itu guys. Ada hal aneh dari Bernard Fogg yang bikin orang-orang mikir dia itu nggak normal atau ada main gitu sama iblis. Gimana tuh maksudnya? Pertama dari tinggi badannya. Sebenarnya di sini nggak dijelasin secara eksplisit gimana maksud tinggi badan, tapi aku yakin itu maksudnya dia terlalu tinggi untuk ukuran manusia normal. Hal yang lainnya itu juga terkait dengan kecepatannya guys. Ini gila banget sih. Yang mana dia itu bisa mempercepat waktu pelayaran yang tadinya harus 8 bulan, cuma jadi 3 bulan loh. Udah gitu dia ini digambarkan punya karakter yang keras dan suka sumpah serapah gitu. Suka ngomong kasar lah pas dia marah-marah. Oh, pantas dikira macam iblis. Sampai suatu ketika, ini kejadian yang nyeremin banget sih guys. Dia itu abis berlayar dari Batavia, Pulau Jawa. Ya kamu gak salah denger, ini Batavia dulunya Jakarta. Dari Batavia dia pengen balik lagi ke Amsterdam. Dan pada saat itu terjadi hal yang sangat aneh. Dimana setelah meninggalkan pelabuhan, berita tentang Bernard Fogg itu tidak pernah terdengar lagi guys. Dengan kata lain, ya udah lenyap di telan bumi. Dari situ muncullah banyak spekulasi aneh-aneh nih dari masyarakat ya. Banyak yang menduga kalau si Bernard Fogg udah menjual jiwanya kepada iblis. Makanya dia harus mempertanggungjawabkan seluruh dosanya dengan dihukum berlayar selama-lamanya. Nah itu dia guys, asal-usul dari Flying Dutchman. Sekarang kita berlanjut ke orang-orang yang mengaku melihat. Yang pertama ini ada dalam karyanya John MacDonald yang terbit di tahun 1790. Di mana judulnya adalah Travels in Various Parts of Europe, bla 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 bla. Intinya dalam karya ini menyebutkan kalau kapal Flying Dutchman itu akan muncul di sekitar Tanjung Harapan, disertai dengan badai yang sangat kacau dan mencekam. Berikutnya ada juga dari HMS Bacante, sebuah kapal Angkatan Laut Inggris pada tahun 1881. Di mana pada saat itu ada seseorang beserta Pangeran Albert Victor yang melihat kapal Flying Dutchman di jam 4 pagi perairan Australia. Tapi ini bukan sampai situ doang guys, ada hal yang lebih ngeri lagi. Mau tahu apa? Dimana si Pangeran Albert Victornya itu habis ngeliat Flying Dutchman dia baik-baik aja. Tapi satunya guys, dia orang pertama yang melihat penampakan Flying Dutchman dan setelah itu malah terjun dari bagian atas kapal loh. Nah itu dia tadi kayak yang aku bilang, setiap penampakan dari Flying Dutchman itu bakal diiringi bencana ataupun malapetaka menurut legendanya. Terus ada juga orang-orang yang mengaku pernah melihat penampakan Flying Dutchman di sekitar pantai sebelum akhirnya menghilang. Dari beberapa orang yang mengaku pernah melihat penampakan Flying Dutchman, sebenarnya ada satu sisi yang belum kita bahas guys. Apa itu Mar? Yap, sisi science. Kalau dari science, kemungkinan besar penampakan itu hanyalah Fata Morgana guys. Simpelnya Fata Morgana ini kita melihat sesuatu yang nggak sebenarnya gitu. Kayak misalnya kita lihat ada kapal yang sebenarnya dia ada di atas air, tapi karena ada efek pembiasan cahaya, makanya kita lihat dia kayak melayang gitu loh guys. Walaupun kemungkinan besar itu bisa jadi Fata Morgana, tapi tetap ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisahnya Flying Dutchman. Ya, pelajaran apa itu guys? Jangan sombong dan jangan angkuh, bener banget. Kutukan yang datang ke Flying Dutchman tidak lain dan tidak bukan adalah karena dia menantang alam.
Dengan sumpahnya itu kan dia bilang, aku tidak akan berhenti berlayar sampai hari kiamat untuk sampai ke daratan. Omongannya itu jadi nyata guys. Berlayar kau sampai hari kiamat tuh. Kisah ini bukan cuma ada di legenda, tapi kisah nyata yang udah pernah terjadi di tragedi Titanic. Terus juga Ocean Gate yang kemarin. Ini ada bumbu-bumbu orang yang ceroboh dan juga merasa tinggi hati. So kita sama-sama belajar di sini lah. Kalau manusia itu nggak bisa menentang alam dan juga Tuhan. Oke, itu dia guys buat video Marinasi hari ini. Dari versi ceritanya Flying Dutchman, kamu lebih suka yang pertama atau yang kedua? Atau kamu pernah dengar juga versi-versi lainnya? Boleh juga share di kolom komentar, biar semuanya jadi paham. Kuy, request berikutnya kita mau bahas apa? Langsung aja kirim di marinasibahas@gmail.com. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe. This is Marinasi and boss and then Bye-bye.